Kembali lagi Bang Suardin pada podcast, bukan podcast ya, obrolan pinggiran kita yang kesekian ya. Ya. Yang kesekian di kali ini teman-teman, kita berada di pinggir pantai Cemara Indah. Kita survei lokasi di sini, melihat keindahan pantai, Dan masyarakat, pohon kelapa di atas. dan pohon kelapa di belakang. Bagus sekali view-nya. Bagus lumayan lah di tengah cuaca yang sedikit lebih mendung Bang ya. Ya, udah sore nih ya. Sudah sore, betul. Jadi Bang, karena ini momen yang cukup seru bagi ya penikmat politik Aceh Singkil lah Bang ya. Ya. Di momen-momen menuju proses-proses pilkada nih Bang. Jadi kita mulai bahas dari hal sederhana dulu Bang. Bagaimana anak muda menyikapi proses dari pilkada ini Bang untuk tahun 2024 Bang. Sikap Bagaimana cara kita menyikapi, atau ya mungkin anak muda bisa terlibat langsung atau gimana sih saran Abang, atau lebih milih netral? Oke. Terima kasih Mas Dian pada kesempatan sore hari yang sangat sangat indah ini, karena kita di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, pohon kelapa yang sangat tegak berdiri dari derasnya badai-badai tepi pantai ini. Saya harap juga anak muda Aceh Singkil seyogyanya seperti pohon-pohon kelapa itu tegak, kokoh berdiri di atas derasnya nanti arus situasi politik di Aceh Singkil. Tegak, kokoh berdiri. Itu dulu. Kemudian Mas Dian, kita tidak tahu ya, tapi kita mencoba membaca per hari ini, per sore ini, situasi perkembangan politik di Aceh Singkil. Pertama saya disclaimer dulu Mas Dian, karena bagaimanapun saya ASN. Iya. Dalam hal ini menyampaikan bahwa saya tidak menyampaikan keberpihakan atau mengarahkan kemana seperti itu. Saya secara general ingin mengajak kita semua dan Mas Dian, yaitu sebagai anak muda, untuk hal menyambut tahun politik, bulan politik nanti di Aceh Singkil, anak muda harus berposisi kokoh kuat, ya kan. Silakan memilih para kandidat nominasi kepala daerah, mengikuti pilihan hati nuraninya, silakan. Namun yang paling penting adalah menjaga nilai-nilai yang sudah hidup berkembang di tengah-tengah kita, yaitu nilai kekeluargaan, nilai etika politik, ya kan. Ya, yang paling penting kita pegang bahwa siapapun menjadi kepala daerah di Aceh Singkil, semua kita sepakat ingin Aceh Singkil ini lebih baik. Itu dia. Nah, jadi persoalan siapa pilih siapa dan siapa yang akan terpilih itu kita serahkan kepada semua masyarakat Aceh Singkil. Itu dia Mas Dia. Silahkan menentukan sikap, berpihak, ya kan, menilai, menerawang, dan lalu menentukan pilihannya. Tetapi harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi anak-anak muda tentu sering di warung kopi duduknya, ya kan, sering bertemu dengan kawan-kawan baru, orang-orang baru, ya kan. Janganlah sampai harus berkonflik karena berbeda pilihan. Seperti itu sih Mas Dian, sikap anak muda yang ideal untuk pilkada nanti. Itu sih Mas Dian sementara ini. Ya, menyikapi itu kan sangat penting Bang ya, karena Betul. Saya menilai Bang, kok di Aceh Singkil, kemarin ada diskusi dengan teman yang kebetulan orang Aceh Singkil lagi kerja di Jakarta. Dia memandang politik di Aceh Singkil ini mampu mengakibatkan perpecahan Bang. Ya. Wah, ya kan itu hanya sekedar beda pilihan. Sampai ya ibaratnya itu udah semacam kita tuh, ya mohon maafnya, seperti murtad dalam agama lah, sehingga harus dibenci ketika beda pilihan. Itu kan sebenarnya nggak bisa hal seperti itu Bang. Tapi itu ya sedikit banyak masih ada lah di kita Bang, politik semacam itu Bang. Nah,
kira-kira nih Bang, untuk apa ya? Ini kita sebelum bicara kriteria pemimpin ya. Kira-kira kita sebagai anak muda, mungkin Abang lah telah mengalami fase-fase beberapa kali ganti pemimpin. Kira-kira anak muda ini Bang, butuh pemimpin seperti apa sih untuk Aceh Singkil nih Bang? Anak muda ya. Oke, ya tentu anak muda membutuhkan pimpinan yang komunikatif ya. Komunikasinya itu sampai kepada generasi muda itu. Iya. Artinya sosok pemimpin yang memang menyadari bahwa ide dan gagasan yang lahir dari anak muda itu sangat ideal dan itu perlu didengar. Sehingga pemimpin yang membuka diri secara komunikatif dengan anak muda itu harapan anak muda. Kemudian pemimpin kriteria selanjutnya ialah ya tentu seiring perkembangan zaman ya. Untuk hari ini anak muda tentu mengharapkan sosok pemimpin yang cerdas. Cerdas dalam artian yang luas, yaitu secara wawasan, pengalaman, ilmu, ya kan, sosok pemimpin itu ada. Ya kan, memiliki wawasan itu mendukung kinerja. Anak muda tentu membutuhkan itu karena per hari ini anak-anak muda Aceh Singkil juga tentu mempunyai pengalaman sedikit banyaknya belajar, merantau, kuliah ya kan. Jadi pemimpin yang juga mempunyai wawasan itu cocok bagi anak muda. Itu kriteria yang kedua. Kriteria selanjutnya itu pemimpin yang memang yang adil. Yang adil, dia menjadi milik oleh semua kalangan, semua lintas sektor, itu dia. Jadi pemuda itu mengharapkan seorang pemimpin yang menjadi milik bersama, ya kan. Semua kalangan, semua lintas, semua sektor merasa memiliki pemimpin itu. Nah, jadi saya rasa yang 3 kriteria ini udah boleh lah ya. Jadi Bang, pertama komunikatif, kemudian berwawasan, kemudian milik bersama. Ya, dia bisa menjelmakan dirinya itu milik bersama seluruh. Aku Bang sedikit mau meng-underline kalimat yang komunikatif itu Bang. Menurut pandangan Abang, apa sih yang perlu ditekankan dari komunikatif seorang pemimpin hari ini Bang? Ya. Untuk 2024 perlu memang kita memilih sosok pemimpin yang lahir dari masyarakat itu. Ya kan, yang sudah merasakan susah payah, sakit pahit manis di tengah-tengah masyarakat. Karena itu mendukung ketika seorang itu menjadi pejabat, dia akan lebih komunikatif karena dia udah lahir dan udah merasakan. Itu perlu salah satu kualifikasinya. Kemudian kalau kita mengharapkan pemimpin yang komunikatif juga, kita pengen pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang memang mempunyai latar belakang pendidikan, dan mempunyai latar belakang organisatoris, ya kan, organisatoris, kemudian sehingga dia lebih dia udah terbentuk secara otomatis, terbiasa untuk berkomunikasi. Nah, itu dia. Jadi kalau kita pengen seorang pemimpin yang komunikatif, kita kualifikasi dulu nih. Dia itu lahir dari masyarakat, ya kan, susah payah, sakit pahit manis dia udah rasakan di masyarakat, sebagai masyarakat. Kemudian dia mempunyai latar belakang pendidikan atau latar belakang organisatoris, sehingga lebih komunikatif. Itu dia. Kalau kita urai lagi, kalau kita mengharapkan pemimpin yang mempunyai wawasan, ya jelas latar belakang pendidikan ada. Kalau kita pengen pemimpin yang adil, dia bisa menjadi milik orang semua, ya dia itu pernah sama seperti yang pertama tadi, dia mempunyai latar belakang sosial yang sama dengan kondisi orang Aceh Singkil mayoritas. Kurang lebih, maaf kasarnya Mas Dian, ini kita tegas-tegas aja lah ya. Apa mata pencaharian paling banyak di Aceh Singkil? Katakanlah pertanian. Dia dari seorang petani. Kurang lebih gitu ya. Itu seideal-idealnya.
Ya. Karena dia akan mencerminkan, dia akan mengetahui ruh rasa di masyarakat itu, Mas Dian. Oh, ini udah bicara soal rasa, Bang. Iya, karena gini, pemimpin di Aceh Singkil ini juga nggak cukup dengan sekedar dia ini pintar, nggak cukup, ya kan? Karena harus punya rasa, ya kan? Nggak cukup juga dengan sekedar banyak uang, harus punya rasa. Nah, rasa tumbuh itu adalah sosok pemimpin itu sudah terbentuk di masyarakat. Itu yang dibutuhkan Aceh Singkil. Filosofis Apalagi semacam anak itu muda. yang hampir nggak kita dapat saat ini, Bang, ya. Jadi kan sekarang framing gini, Bang, di kita. Ya. Untuk jadi pemimpin itu harus orang kaya, memiliki modal yang kuat. Ya kalau misalnya petani, gimana modal kuat, Bang, dengan biaya politik? Mungkin dia bukanlah bicara misalnya kita tentang politik uang, bisa bicara tentang biaya kampanye segala macam ini. Itu kan butuh banyak. Itu gimana, Bang? Nah, terlepas ya kan, maksudnya menjadi pemimpin itu menjadi seorang kepala daerah di Aceh Singkil itu hak warga negara, hak warga Aceh Singkil. Baik dia ada uang, dia nggak ada uang, dia latar belakangnya apa, ya kan. Tapi balik lagi, pemimpin yang lahir kan cerminan masyarakat ya. Kalau masyarakat merasa seorang pemimpin itu harus ada uang atau harus latar belakang ini, pendidikan A, B, C, ya tentulah yang terpilih nanti adalah yang mayoritas harapan masyarakat. Jadi sebenarnya bukan lagi persoalan uang banyak, latar belakang apa. Enggak juga, sayang juga kalau orang yang nggak ada uang, orang yang ada uang ingin mencalon kita salahin kan, nggak mungkin. Nggak fair juga kita, Bang. Nggak fair, karena ya itu uang dia kan, dia yang mencari kan. Nah, artinya apa? Kita mengarahkan masyarakat ya, kita mengarahkan masyarakat memilih pemimpin itu. Saya tadi nggak pernah sampaikan uangnya banyak, uangnya ada nggak. Yang pertama itu tadi apa? Dia komunikatif, berwawasan, kemudian milik bersama, mental milik bersama. Mau dia ada uang, mau nggak ada, mau latar belakangnya apa, ya kan. Penting itu tadi yang 3 kriteria itu tadi. Nah, jadi siapapun terpilih nanti, Mas Dian, saya nggak lihat uangnya, saya nggak lihat latar belakang sukunya. Kalau itu juga harus diimplementasikan ya, muda lain. Ya, kalau dia mempunyai 3 kriteria yang saya sampaikan tadi, Mas Dian, itu top, saya pilih. Kurang lebih seperti itu. Oke, Nah, saya nggak karena saya pikir itu masih banyak di Aceh Singkil, masih sangat banyak, ya kan. Mengenai mengorbitkan itu kan urusan orang yang mau mencalon kan. Betul. Kayak Mas Dian kalau mau mencalon silahkan kan, kayak gitu. Belum cukup Bang, kendaraan politik kita, Bang. Oke. Ya. Terima kasih Mas Warin udah mau bicara tentang dunia perpolitikan anak muda lah, bukan ini ya, anak muda bagaimana menyikapi politik. Ya, next time teman-teman kita akan bahas hal-hal menarik lagi di obrolan pinggiran bersama kami Suhardin dan Dian Saputra. Bye bye.